سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul adzim. Mari pertama sekali kita tidak lupa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian tak lupa selawat beriring salam keharibaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, yang tentunya kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang salihin hingga hari kemudian. Anak adalah merupakan amanah dari Allah. Anak adalah harta kekayaan kita yang tidak ternilai harganya. Anak adalah investasi. Oleh karena itu, anak sebagai amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita didik, kita ajar, kita arahkan. Dan yang lebih penting dalam ajaran agama kita Islam, harus kita selamatkan dia dari azab api neraka nanti di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun khiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ketika ayat ini turun, maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami. Bagaimana menjaga keluarga kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laranglah mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakan, dan perintahkanlah mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini ada 5 langkah untuk menyelamatkan keluarga, anak-anak kita dari azab api neraka. Yang pertama adalah bekali mereka dengan ilmu agama yang benar. Dengan ilmu agama yang benar, mereka akan mengenal kebaikan dan dapat membedakan hal-hal dengan hal-hal yang keburukan. Dengan ilmu, seorang muslim mengetahui tugas dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu, mereka tahu tujuan hidupnya di dunia ini dan dapat mengelola hidupnya dengan baik. Terutama ilmu dengan ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu agama.
Sampai Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan yang kedua adalah membimbing keluarga kita agar memiliki adab sopan santun yang mulia. Bahkan seorang ulama berkata, sebab utama berbagai masalah dunia saat sekarang ini adalah ketika manusia kehilangan akhlak dalam hidupnya. Akhlak itu adalah penentu. Akhlak itu adalah pakaian. Bagaimana kita beradab kepada Allah, bagaimana kita beradab kepada Rasul, bagaimana kita beradab kepada orang tua, bagaimana beradab dengan guru, dengan tetangga, dengan sahabat, dan lain sebagainya. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, mana khala walidun waladan min nakhlin afdala min adabi hasanin. Tidak ada satu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab akhlak yang baik. Dengan adab itulah maka anak kita akan dapat mengetahui bagaimana menjalankan agama ini dengan baik. Yang ketiga adalah mengajak keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketaatan di dalam menjalankan perintah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin fariqu bainahum fi madajik. Yang artinya, suruhlah anak kalian sholat ketika sudah berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun jika mereka tidak melaksanakan ibadah sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Inilah merupakan petunjuk yang diajarkan baginda Rasulullah SAW bagi seorang anak dan terhadap keluarga kita. Yang keempat adalah menjauhi keluarga kita dari berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang tidak baik. Cegah mereka melakukan yang melanggar agama dalam kehidupan ini, karena pengaruh luar biasa tentang kondisi saat sekarang ini. Dan terakhir yang kelima adalah mendoakan keluarga kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi anak-anak yang soleha. Doakanlah mereka setiap saat dan setiap waktu agar mereka menjadi anak-anak yang taat patuh kepada Allah dan patuh taat kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana di dalam surah As-Saffat ayat 100, Allah berfirman mengajari kita satu doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Doakan mereka setiap saat dan setiap waktu agar mereka menjadi anak-anak yang baik. Inilah 5 langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melindungi anak-anak kita, keluarga kita dari azab api neraka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan dapat menjadi pedoman dalam kita mengarungi kehidupan kita dan melindungi keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian, terima kasih. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di sekolah Madrasah Sanawiyah Proyek Depak yang lokasinya berada di Jalan KL Yosudarso, kilometer 13,5 Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Sekolah ini terdiri dari 2 lantai. Ini gedung pertama
Ya, ada di bawah ini 3 lokal dan di atas juga 3 lokal. Inilah bangunan pertama. Sekolah ini sebenarnya berdiri sejak tahun 1983. Dan kami mengajak tentunya bagi para orang tua untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya untuk bisa sekolah di madrasah kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبص